warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati hidup sebagai bentuk ujian. Di antara kita siapa yang paling banyak amal, bukan paling banyak, paling baik amalnya. Di sini dituliskan amal terbaik. Amal yang baik, bukan akbaru amal, bukan abar. Amal bukan amal yang banyak, bukan amal yang besar, tapi ditanya di sini adalah amal terbaik. Ngasih minum orang haus baik tidak? Baik. Airnya comberan? Tidak baik. Tidak baik. Ngasih orang makanan baik tidak? Yang lapar kasih makanan baik? Baik. Dilempar? Tidak baik. Jadi baik di sini bukan dari bentuknya saja, tapi harus dari sumbernya baik, caranya juga harus baik. Teman-teman ngaji baik tidak? Baik. Bahkan ngaji itu adalah wajib. Tapi kalau sumber ilmunya salah dan diamalkan dengan cara yang salah, ini nggak akan jadi kebaikan. Dialah Allah yang menghadirkan kita semua di sini. Di antara waktu yang sama, langit yang sama, boleh jadi kita di sini di majelis ilmu, tapi saudara-saudara kita yang lainnya di majelis maksiat ada. Oleh karena itu, bersama Al-Fakir mengajak, yuk kita doakan siapapun di antara kita di dalam majelis ini semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Untuk guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah angkat derajatnya, Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya. Yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang sulit Allah mudahkan. Fi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dialah Rasul utama di saat nabi-nabi yang lain dipanggil nama. Allah manggil nabi-nabi yang lain itu dengan nama. Ya Adam, benar? Ya Nuh, ya Ilyas, ya Zakaria, dipanggil nama semua. Kalau hari ini diantara kita dipanggilnya nama, Hai Fahmi, enak gak dengarnya? Kurang. Tapi ada panggilan luar biasa yang Allah sematkan kepada kekasihnya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah manggil Nabi apa? Ya ayyuhan Nabi, qad kaukanus. Ya Allah. Dipanggil dengan julukan ayyuhan Nabi, padahal Nabi Muhammad satu, tapi dibilangnya untuk menjamakkan seluruh nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabinya para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terlihat satu, tapi keistimewaannya memiliki semua keistimewaan pada nabi. Kalau kita tahu Nabi Muhammad SAW itu punya keistimewaannya melebihi nabi-nabi yang lain. Kita tahu nabi yang paling tampan siapa? Alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, beliau lewat saja emak-emak itu ngiris tangannya sendiri, benar? Emak-emak ngiris tangannya sendiri. Berarti Nabi Muhammad SAW seharusnya lebih tampan, benar? Tapi ada nggak kisah orang ngiris tangannya lihat Nabi Muhammad? Tapi orang tidak akan menggambarkan bagaimana ketampanan Nabi. Sampai detik ini orang tak bisa menggambarkan ketampanannya. Saking gantengnya Nabi. Sederhananya ya, Zuriyatun Nabi, kita kenal dengan Sayyid, Sarif, Habib. Ganteng-ganteng nggak? Keturunannya aja ganteng. Apalagi Nabi Muhammad. Yang kita tahu Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan apa yang namanya orang. Bisa membuat roti. Kita tahu Nabi Isa alaihissalam menghidupkan burung. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, telah wafat di 400. Bahkan telah wafat di ribuan tahun lamanya ini.
Beliau kurang lebih wafatnya Nabi udah berapa tahun? Dari tahun sekarang 1444 Hijriah. Kira-kira udah 1400 tahun lebih, bener nggak? Hidup nggak Nabi? Masih hidup, buktinya ada kita. Buktinya ada kita. Bukti kita ada menandakan Nabi masih hidup. Buktinya ada maulid. Ada perayaan lahirnya. Ada perilakunya yang selalu kita contohkan. Ini menandakan apa? Kalau Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan satu orang, Nabi Muhammad SAW bisa menghidupkan seluruh umat manusia, insya Allah. Banyak yang hidup karena Nabi. Benar atau benar? Hidup. Yang tadinya galau, yang tadinya gundah gulana, bacain sholawat coba. Hidup nggak hatinya? Tenang nggak jiwanya? Masya Allah. Padahal udah ribuan tahun lamanya Nabi Muhammad SAW jasadnya tidak bersama kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi yang kita tahu tentang Nabi Muhammad SAW, beliau sangat luar biasa, makanya disebut dengan julukan-julukan yang sangat indah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan kumpulnya kita di sini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, semoga kita dikumpulkan dalam kebaikan dan nanti dikumpulkan dalam kebaikan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwal karim, saudaraku yang mulia, dalam kesempatan ini Al-Fakir melihat tadi bahasan tentang bid'ah. Bid'ah ya, apa ya? Masya Allah, dapat ilmu baru tentang bid'ah. Yang kita pakai ini bid'ah nih. Orang biasanya majelis pakai peci, benar ya? Ini pakai apa namanya? Al-Fakir juga nggak tahu nih apa namanya nih. Bendo, bendo ikat atau apa? Bendo. Ini dapatnya tadi di jalan. Al-Fakir baru balik sugul kerja. Beres kerja segala macam karena ada amanah silaturahim ke PPK, ngegas, sarung nemu di mobil pokoknya. Ya, apa yang ada di mobil dipakai. Pas giliran pas peci, karena kita rambut agak kriwil nggak jelas, ya kan? Takutnya dianggap nanti apa pengikut Dajjal, katanya Dajjal itu agak kribo-kribo gimana gitu ya. Ya, jadi harus cari bungkus nih, apa bungkusnya? Nemu, alhamdulillah dapat saudara saya Om Tony. Gedor rumah Om Tony ada peci enggak ada, kata Om Tony. Ikat ada. Ikat tuh apa? Ya udah pakai, ambil. Oke, alhamdulillah. Semoga duduk di sini bertemu dengan orang dan soleh-solehah ini dapat berkah, dan siapapun yang ngasih peci ini dapat berkahnya juga, amin. Terkait tentang hal itu, ini disebutnya identity. Ini identitas, bener nggak? Ini itu identitas semuanya. Tahu imamah? Kalau di Yaman gimana bentuk imamahnya? Bertingkat-tingkat. Mau pakai gitu boleh. Tapi minimal kalau tolab levelnya 5 hasta. 1 hasta itu 1 depak. 1 depak itu kurang lebih 60 cm ya. Berarti 5 hasta itu 3 meter. Tolab, kami ingin tabarukan kepada habaib, pengen pakai kayak gitu sebagai fashion, silakan. Tapi jaraknya 5 hasta. Itu kenapa ditentukan seperti itu? Karena itu dari Yaman. Tipikal kayak gitu tuh Yaman punya. Jadi kalau orang udah lihat imamah habaib pakai imamah gitu, wah Yaman nih. Lulusan Yaman ini. Nah beda lagi yang kayak gini nih. Nah, kayak tumpeng gitu kan, imamahnya beda. Karena ini adalah identity. Ini apa? Identity. Karena maaf, orang zaman dahulu mengenal seseorang itu dengan identitas dia pakai. Sehingga dia tahu sanad keilmuannya kemana. Antum pakai peci putih, ini langsung orang tahu, wah ini keluaran dari mana nih? Ya gitu. Sehingga orang tahu, orang pas, oh ini keluaran mana. Sehingga yang ditanya, oh bahasa lughahnya bagus nih. Oh ini keluaran Gontor, pakai jas, ya kan? Lihatlah, mana ada Kak Sofwan. Pakai jas, peci putih. Agak ganteng gitu kan, agak gantengnya. Ini identitas. Wah ini keluaran dari Darussalam. Identitas. Setiap orang memiliki identitasnya. Sebagaimana kita Muslim punya identitas. Habib Nurmagomedov, apa benar ya? Siapa namanya? Sulit nulisnya. Habib Nurmagomedov, ya. Beliau menyampaikan orang kafir selain dari Islam, mereka nggak baca kitab, mereka nggak baca buku hadis, sehingga bagaimana mereka ingin mengenal Islam itu ya dari orang Islam itu sendiri. Sehingga apa yang tampil itulah identitas kita.
Hari ini Al-Fakir berhadapan dengan santriwan dan santriwati atau santriat, benar? Santri. Identitasnya berarti santri. Santri teh naon? Bahasa Arab atau bahasa mana? Cung. Yang bisa jawab boleh pulang. Bahasa Inggris. What's mean? Santri. Hah? Matahari, sun dan tri. Berarti matahari yang 3. Wah, mati. Matahari 3 ini. Oke. Matahari cuma 1 di sini pada larang ya. Udah mau bangkrut lagi ya. Matahari sekarang kalah sama Alfamart dan segala macam. Ayo, ada yang tahu? Santri itu adanya di Indonesia saja dan di India. Ingat, antum jalan-jalan ke Yaman, ke Tarim, ana santri nggak kenal orang mah santri apa antum ini? Saya santri nggak ngerti santri. Antum ke Kairo. Dari mana? Oh, saya santri pesantren ini, nggak ngerti orang santri. Taunya tolab. Siapa? Ternyata santri itu bahasa India. Nah, ini dicatat nih, nanti ujian nasional kena. Santri itu berasal dari bahasa dari kata sastri. Apa? Sastri. Ini identitas antum selaku santri harus tahu identitas antum. Jangan identitas nggak paham ini bahaya. Sastri. Sastri itu artinya orang yang mempelajari kitab. Orang yang mempelajari itu sastri. Diulik lagi menjadi sastra. Berawal dari kata sastri. Sastri itu orang berarti yang baca kitab. Makanya kalau pengen jadi santri dan identitas kita adalah santri, wajib ngaji kitab, bukan ngaji Google. Setuju? Alhamdulillah hari ini berarti benar-benar santri ini. Duduk, talaki, duduk bareng, ngaji kitab. Tapi mana kitabnya? Ada kitabnya? Ngaji kitab. Karena bukan santri kalau nggak ngaji. Dan nggak pakai kitab. Yang kedua, santri itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, yakni cantrik. Apa? Cantrik, bukan cantik. Kalau cantrik itu Ahwan, cantik gitu. Kalau Ikhwan nggak mungkin cantik. Cantrik. Cantrik itu artinya ngikut guru. Apa? Jadi syarat jadi santri itu 2. 1, ngaji kitab. Berarti harus ada yang dikaji. Jangan bilang Anda santri tapi nggak mau buka kitab. Dan tentunya kalau ngaji kitab, pengajian yang bersanad. Dapatnya dari siapa? Alhamdulillah PPQ insya Allah bersanad ke atasnya. Ini berarti santri. Yang kedua, nurut kepada guru. Tapi kebanyakan di antara santri kita ini pinter, malah menggurui gurunya sendiri. Benar nggak? Ada di sini? Insya Allah enggak, di PPQ enggak. Jadi syarat. Jadi kita harus tahu identitas kita. Identitas kita adalah santri. Siapakah saya? Saya santri. Apa itu santri? 1, ngaji kitab. Kitab apa yang dikaji? Nih, kitab kami. Sehingga orang lihat, oh, alirannya ke sini nih. Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Enak. Kedua, nurut kepada guru. Kata guru A, B, B. Jangan ragukan guru. Karena boleh jadi instruksi dari guru adalah ujian. Ngetes. Benar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesini ya. Kenapa? Tolong beliin obat. Kata guru. Ini kalau dia nurut, walaupun hujan, setiap tetesan hujan itu jadi berkah. Kenapa? Nurut. Saya santri, saya harus nurut guru. Hujan berkah. Setelah kena hujan nggak ada dia sakit-sakitnya. Coba kalau dia justify itu alasan. Aduh guru, abdi teh hoyong sebenarnya guru. Aduh apuntennya, sana aduh kumaha ada hujan, nembe, wah. Baru sembuh hujan segala macam. Hei, ketika guru mau menginstruksikan di antara banyak murid yang disuruh kamu, berarti Allah yang menghadirkan instruksi tersebut sehingga keluar dari lisan guru diingatnya kamu. Ya berkah dong. Makanya kalau disuruh guru itu langsung cepat. Logisnya apa? Di antara banyak murid, nah orang mau dititah. Berarti saya yang akan mendapatkan keberkahan hari ini. Makanya kalau kami dulu di pesantren,
paling demen setelah ngaji duduk di mana? Di depan pintu guru. Ini mesnya guru, di depan pintunya kami nunggu. Ada dua, kalau nggak nunggu kuntung, ya, kuntung katanya berkah kan, kuntung rokok ditangkap gitu, atau nggak nunggu guru nitah, guru nyuruh. Kadang kami sudah di depan pintu, guru nggak nyuruh kita, nyuruh yang jauh. Mana? Kita yang udah di depan mukanya aja berhadapan-hadapan dia jadi lupa. Kadang nyuruh yang lain. Intinya apa? Kalau identitas kita adalah santri, jadilah orang yang santri sesungguhnya. Apa itu santri sesungguhnya? Satu, baca, mempelajari kitab. Di sini mengaji kitab enggak? Apa kitabnya? Al-Quran. Sanadnya kemana? Metodenya apa? Ada di situ. Kedua, di sini ada gurunya enggak? Taat enggak ke guru? Benar apa? Benar. Taatnya sambil senyumnya nggak enak gini. Taat apa taat? Benar. Kalau guru nyuruh dibantah atau tidak? Kalau hujan? Keheula mikir heula ieu. Tetap kalau pengen antum menjadi orang yang benar-benar santri, ini identitas kita. Dua. Kenapa? Balik lagi, ini identitas semuanya. Al-Fakir pakai ikat. Ini ikat, ada bendok. Setiap wilayah beda nggak? Jawa beda, Sunda beda. Bahkan di Sunda ikatnya ada 7 macam atau 9 macam. Ini menandakan identitas. Identitas yang digunakan itu akan mencerminkan siapapun yang menggunakannya. Ketika antum pakai yang kayak gini, ternyata ini ikat jawara. Wah, harus siap ditetek. Karena identitas mencerminkan orangnya. Dan ketika antum pakai peci putih, pakai sarung, pakai baju koko secara muslim, tapi kelakuan antum bukan kelakuan muslim. Kira-kira yang cemarnya antum atau Islamnya? Islam atau antumnya? Islam. Intinya apa? Identitas yang kita kenakan mencerminkan siapa yang pemakainya, dan ingat ada amanah yang harus dijaga. Ada amanah yang harus Ikhwal Karim, bahwasanya sekarang ini peminat pesantren ini udah sedikit. Kalau kita tahu tadi santri itu adalah orang yang ngaji dan orang yang taat guru. Tempatnya namanya pesantrian atau pesan. Identitas santri sudah mulai dikikis, sudah mulai dihilangkan. Karena santri ini secara identitas ngaji, baca kitab berarti berilmu. Kedua, taat sama guru. Sehingga ini bahaya bagi orang-orang yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Contoh, dulu di zaman penjajahan, kalau kita tahu santri ini berilmu dan nurut. Kalau seandainya gurunya bilang besok kita perang, bahaya nggak bagi penjajah? Bahaya nggak? Ini bahaya nih santri-santri ini. Karena kita tahu kemerdekaan kita upaya dari pahlawan. Pahlawan itu santri. Terkait tentang identitas lagi. Sehingga bagaimana nih biar kita tetap bisa menjajah? Ya udah santrinya di bumi hanguskan. Bagaimana cara menghilangkan santri? Satu, yang diturutinya atau gurunya diculik. Kalau nggak bisa diculik, dibayar. Didatengin lah sama penjajah nih. Baik penjajah model lama, bahkan sekarang penjajah model baru. Itu guru-gurunya didatengin, disodorin fulus. Kalau nggak fulus, disodorin jabatan. Kalau nggak disodorin jabatan, disodorin cewek. Mana yang bikin goyang? Kagak goyang juga, culik. Pernah kejadian, santri-santri lama ngerasain nih. Pernah dulu zaman ninja, pernah tahu? Pernah kan? Santri lama, santri kolot bedegong kayak gini, udah pernah ngerasain. Bagaimana? Ternyata benar adanya. Upaya-upaya yang dilakukan mereka itu benar untuk menghilangkan status
identitas santri. Makanya bersyukur yang masih di pesantren ini. Berarti adalah orang-orang yang bakal diancam nantinya. Pertama kali yang diancam gurunya. Karena santri itu nurut sama gurunya dulu dipermainkan. Sehingga kalau ada upaya-upaya untuk memperjuangkan Islam, ketika agama kita dinistakan, ketika Rasul kita dihinakan, ini guru-gurunya mingkem. Banyak kan? Pesantrennya dihina, dia diem. Agamanya dinista, dia diem. Kenapa? Guru nih udah dicekoking duluan. Sehingga ketika santri-santrinya bilang, kami ingin membela Rasul. Kejadian kemarin. Kami ingin membela Quran. Apa yang kata guru? Udah, kalian mah duduk-duduk aja mantep-mantep di pesantren. Ada yang kayak gitu? Ini guru berarti boleh jadi udah kena racun. Udah kena racun. Ini hati-hati yang kayak gini. Kedua, santri itu ngaji. Berarti pinter. Sehingga bagaimana ingin merusak santri, ya kepinterannya dipermainkan, dibikin bodoh nggak bisa. Jadi dipermainkan kepintarannya. Dibikinlah debat-debat yang nggak jelas. Sehingga apa? Identitas santrinya mulai pudar. Identitas santrinya mulai pudar. Cara ketiga yang lebih bejatnya adalah bagaimana ini nggak ada lagi jadi santri. Itu pesantren dikontaminasi atau dieksploitasi. Muncullah pesantren-pesantren baru. Nggak tahu sanad ilmunya dari mana. Kemudian lama-kelamaan akan melakukan suatu bentuk yang namanya pelecehan. Pernah dengar? Pelecehan oleh oknum A, oknum B, benar? Lihat wajahnya, wajah ustadz nggak? Wajah ustadz atau wajah bajingan? Bajingan. Jual jadi ustadz. Karena punten-punten di Jawa Barat ini pakai peci putih aja bisa Al-Fatihah, antum udah dipanggil ustaz. Bener nggak? Nih, kalau nggak percaya datang. Ada orang meninggal, pakai peci putih, sorban, pakai minyak wangi agak harum dikit. Kijang apa lah ya, kasturi kijang lah pakai. Antum duduk di situ. Pasti panggil ustaz, mangga. Di sini level ustaz itu paling rendah. Padahal di sana level ustaz paling tinggi. Ini upaya-upaya mereka untuk menjatuhkan marwah para santri. Tadi satu apa? Gurunya diracuni. Kedua apa? Dibikin bodoh. Yang ketiga apa? Tempat mereka belajar dieksploitasi, dirusak. Dengan munculnya pesantren-pesantren baru yang tidak ada sanad keilmuannya. Tahu-tahu ada pesantren, megah, ustadznya nggak tahu dari mana, tahu-tahu melakukan tindakan aniaya, tindakan pelecehan. Sehingga apa? Mak mana yang mau masukin anaknya ke pesantren? Karena tahu, pesantren mah udah rusak. Pesantren ini. Sehingga nggak ada lagi yang mau masukin anaknya ke pesantren. Ulah dari mereka. Dan jangan dikira ini adalah skenario biasa dan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semua ini adalah skenario mereka yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur agama. Karena Indonesia ini masih kokoh berdiri, Pancasila masih kokoh berdiri, karena masih ada para santri. Jadi kalau antum-antum ingin memperjuangkan Indonesia, jadilah santri yang benar, taat kepada guru, taat terhadap alma mater. Insya Allah. Ketika antum menjadi santri yang sesungguhnya, santri yang cerdas, santri yang pinter, santri yang taat kepada guru, insya Allah antum memang layak disebut santri. Kenapa? Menjaga amanah identitas sebagai santri tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu identitas sebagai santri. Belum lagi identitas lainnya sebagai muslim. Tadi kita dengarkan qasidah. La ilaha illallah. Masya Allah. Ini luar biasa. Awal qasidah diawali dengan tahlil.
Bener nggak? Ini tahlil ini kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Artinya, la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain, secara bahasa, retorika bahasa, tiada Tuhan selain. Ketika dia menggunakan kata selain berarti ada banyak Tuhan. Nah ini nih, Ana akan menyesatkan antum-antum semua di sini. Tuhan itu bahasa apa? Bahasa Arab, Rob. Tuhan bahasa mana? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lama, Sanskerta. Jadi ketika dideskripsikan, apa arti Tuhan? Nah, apa itu Tuhan? Coba sekarang ikhwan dan akhwat sebut kata Tuhan 5 kali cepat-cepat. 1, 2, 3. Benar. Deskripsi ringannya adalah Tuhan adalah segala apapun yang menghantuimu atau yang membayangkanmu. Ketika kau sedang sholat, Allahu Akbar, terbayang olehmu, terasa olehmu. Lisan ini tidak bisa berkata. Allah hadirkan sifatnya, Allah hadirkan nikmatnya sehingga bisa berkata-kata. Berarti Tuhanmu adalah Allah. Ketika kau sedang bantu orang, sedekah nih sedekah Jumat. Kamu ngerasa ini duit kamu. Kamu ngerasa ini duit kamu sehingga ketika kamu mau sedekah, pas orangnya nggak ada, kamu nggak mau sedekah. Ketika orangnya noleh ke sini baru kamu sedekah. Riya. Berarti Tuhanmu adalah dirimu. Sibuk dengan pujian. Tapi bagi kita muslim yang taat, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain, walaupun ada pujian, walaupun ada dunia, walaupun ada harta, walaupun ada wanita, bagi kami muslim yang taat, Tuhan kami hanyalah Allah subhanahu. Ketika kami sedekah nih, yang Tuhannya hanya Allah, sedekahnya dia yakin ini adalah sedekah titipan dari, balasannya dari, selesai. Belajar. Ketika dia Tuhannya adalah Allah, la ilma lana, nggak punya ilmu kita, illa ma'allamtana, kecuali Allah yang menghadirkan pengetahuan itu. Sehingga apa? Belajar dia tambah pinter, ilmunya nggak jadi sombong. Karena Tuhannya hanyalah Allah. Tapi di kita ini banyak munafik, banyak dusta. Mulut ngomong tiada Tuhan selain Allah, tapi banyak Tuhan lainnya. Besok nggak makan, bingung nggak makan. Wah, udah ripu, sampai bohong lah, sampai inilah. Hanya untuk besok mau makan. Nggak ada kuota, beak kuota. Wah, mulai itu panas dingin, kalang kabut. Beak udut, kalang kabut. Masya Allah. Tapi kalau Tuhannya hanya Allah, dia tahu rezeki sudah ada aturan Allah, tugas kita hanyalah ikhtiar. Masya Allah, nggak kalang kabut. Ini udah mau kalang kabut, nyusahin batur banyak. Ini juga rezeki saya yang dititipkan Allah padanya, kau ambil. Maling itu namanya. Jangan jadi alasan. Budaya-budaya ini. Ini rezeki dari Allah, nyangkut di sana. Sebenarnya untuk saya ini maling, tetap nggak ada cerita. Intinya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi apa? Ketika antum sedang belajar, mintanya kepada yang menjaga ilmunya, yang menghadirkan ilmunya adalah Allah. Ikhtiar aja. Kerjaan kita cuman ikhtiar, usaha yang terbaik. Masalah hasil gimana Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gimana tadi kasidah tadi? Allah Tuhan kami. Dia tuh, tapi banyak diantara kita munafik. Katanya Allah tujuannya. Giliran sudah bantu orang nggak dipuji, dia ngamuk-ngamuk. Sudah bikin hajatan, acara, ternyata tidak ada ucapan sambutan terima kasih untuk dia. Dia pundung. Dia marah. Katanya tujuannya Allah. Ketika dia belajar, kemudian nggak dapat prestasi, nggak dapat sanjungan, dia marah, besok nggak mau belajar lagi. Katanya Tuhannya Allah, tujuannya Allah. Ini munafik.
dusta. Kalau tujuannya Allah, mau apapun itu, kembalikan kepada Allah. Kita sholat, setiap sholat kita zikir. Maha suci. Berarti yang maha suci siapa? Kalau manusia suci enggak? Enggak. Ja'alul insan khoto'an, jazu'an, manu'an. Giliran temennya salah, enggak mau maafan sampai berhari-hari. Ada enggak di antara kita? Giliran dulurnya punya kesalahan, dia dendam bertahun-tahun. Hanya gara-gara tanah, hanya gara-gara sepatu, hanya gara-gara kotak makannya diambil, hanya gara-gara sendalnya dipakai lupa dibalikin. Ini hanya tempat sabun mandinya dipakai. Kesalahan temennya dia nggak mau maafin. Padahal dia tahu Maha suci. Jadi yang nggak punya salah itu hanya Allah. Manusia wajar punya salah. Benar atau benar? Jadi kalau teman ada salah dia maafkan tidak? Maafkan. Kalau ada maling, Anda baru kehilangan motor nih di rumah. 2 hari yang lalu Anda kehilangan motor. Ketika ditanya sama polisi, gimana Pak? Hei Pak, aku bilang, kalau motor hilang di rumah, ikhtiar udah. Hilang motor. Terus gimana? Pak, saya laporan bukan minta balikin motor. Cuman sebagai kewajiban saya warga negara Indonesia. Ini nih teguran. Teguran siapa? Untuk saya. Untuk siapa? Untuk Bapak. Nah, ke orang kata aparat. Pak, punten. Mencegah kemungkaran itu kewajiban setiap umat, bukan kewajiban antum saja. Jadi kalau ada orang maling, Ane tanya di sini, kalau ketemu orang maling diapain? Digebuk, dibunuh. Masya Allah, kejam kali ini. Takut ada yang psikopat di sini nanti. Tugas kita itu mencegah bukan menghukumi kemungkaran. Ingat, mencegah berarti sebelum kemungkaran itu terjadi. Orang maling itu karena satu, hilang akal. Karena sudah terdesak dia maling. Terdesaknya boleh jadi karena nggak makan atau karena mabok. 2 kemungkinan. Kalau dia terdesaknya karena nggak makan, ini teguran bagi saya. Ongko Ustadz, ngajar ngaji, dulur cendahar, itu ditoleh. Bener nggak? Kalau ternyata dia hilang akalnya karena mabok, ini teguran bagi aparat. Kenapa miras masih beredar di lingkungan kita? Karena nggak mungkin berani maling kalau tidak hilang akal. Cicing ke polisi. Diam. Nggak, Pak. Ini teguran untuk kita semua. Tidak akan rusak rakyat kecuali rusak pemimpinnya. Tidak akan rusak pemimpin kecuali rusak ulamanya. Ulama yang mana? Hubbud dunya wal jah. Hubbud dunya, cinta dunia dan cinta dipuji-puji. Padahal dia tahu, alhamdulillah, segala puji milik. Jadi kalau antum sudah melakukan kebaikan gak dipuji, wajar. Sanes Allah. Bener? Itu tanemin aja sederhana. Lewat qasidah tadi kita dengarkan. Oh iya bener. Jadi nanti setelah dari ini, besok seandainya kita lihat kesalahan manusia, kita lihat kesalahan saudara kita lihat kesalahan guru-guru kita lihat kesalahan siapa? Orang tua kita maafkan. Kenapa? Karena Maha Suci Allah. Yang tidak punya salah hanyalah Allah Subhanahu. Manusia tempatnya salah. Setuju? Setuju. Yang kedua, alhamdulillah, segala puji milik. Ternyata sudah dandan cantik-cantik nggak dipuji. Sudah bikin kerjaan bagus-bagus nggak dipuji. Sudah bikin karya yang indah tidak dipuji. Istri udah masak bagus-bagus nggak dipuji suami. Suami udah kerja cari duit capek-capek, nyampe rumah nggak dipuji sama istri. Jangan pundung. Kenapa? Alhamdulillah, segala puji milik. Jadi yang layak dipuji hanyalah selesai sampai di situ. Mual ayadainu, kokulutus, pundung segala macam, damai hidup teh.
Benar atau benar? Jadi besok nih santriwan dan santriwati kalau masih ada yang pundung berarti dia jauh dari Allah. Kalau besok mukanya masih madesu, bautnya sepanjang hari, oh ini orang berarti jauh dari Allah. Berarti dia banyak Tuhan lainnya, Tuhannya bukan Allah. Kita ajak, kita ingatkan, takut nih. Takutnya apa? Penuh dengan kesesatan. Kita ingatkan saudara kita bahwasanya, hei, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau dia mukanya merengut, pamajikan misalnya merengut, ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia tidak bertauhid atau memang karena duit jajannya kurang. Dan yang ketiga, Allahu Akbar. Allah Maha. Jadi yang Maha besar siapa? Yang Maha besar siapa? Kita besar atau kecil? La haula. Jadi kalau orang kecil wajar nggak punya masalah? Wajar nggak susah? Wajar nggak lemah? Wajar nggak letih? Wajar nggak pusing? Wajar nggak bingung? Karena yang Maha kuat hanyalah Allah Subhanahu. Jadi kalau antum pusing, galau, banyak masalah, larinya jangan ke sesama manusia. Geus pugu manusia teh tempat salah, lemah, kebisaan, boga masalah curhat ke orang lagi. Terjadi solusi. Nu aya saling ngegibah. Urang teh kieu euy, sarua urang ge kieu. Nggak jadi solusi karena Allahu Akbar, Allah yang Maha besar. Kalau punya masalah, bentangkan sejadah. Tapi anak santri gitu, bentangkan sejadah sare cenah teh. Api-apina sujud namanya husu. Sugan teh sujud bangkit, Masya Allah berlinangan air liur ternyata. Wah, ini santri. Anak pernah jadi santri masalahnya. Intinya apa? Kita belajar dari kasidah tadi. Kita punya identitas sebagai santri. Santri itu satu, belajar kitab. Dua, santri itu nurut kepada guru. Insya Allah mulai malam ini sampai besok teman-teman makin giat belajar kitabnya, makin taat kepada gurunya. Amin. Yang kedua, kita identitas sebagai santri. Haruslah kita menjadi santri sesungguhnya. Karena ada upaya-upaya orang jahat yang ingin merongrong negara kita ini. Bagaimana cara mereka merongrongnya? Dengan menghilangkan yang namanya santri. Sempat ada pelajaran agama mau dihilangkan. Sempat ada yang namanya pesantren-pesantren mau ditutup. Karena apa? Kalau masih ada santri, sulit untuk dijajah. Oleh karena itu, santri-santri yang ada di sini, semoga istiqomah membela agama Allah, menggapai cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, identitas kita selaku Islam. Jadilah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ingat, alam itu bukan cuma apa yang kita pijak ini. Setiap nafas yang kita hirup, setiap gerak ada pada tubuh kita ini adalah kaitan dengan unsur alam itu sendiri. Lucu kita bilang kita peduli kepada alam. Ada yang namanya mapala, saya pernah kritisi, mahasiswa pecinta alam. Di gunung ada orang buang sampah, dia marah. Di gunung ada yang membunuh kucing congkok, meong congkok, dia marah. Sedangkan di kampusnya, di sekretnya, di rumahnya sampah pabalata. Ente pikir itu alam tuh hanya sekedar gunung? Bukan. Kalau ente cuma pedulinya sama gunung, tapi tidak peduli dengan alam sekitar Anda, jangan jadi mapala. Saya bilang gitu. Kenapa? Mapala mahasiswa pecinta alam. Bukan mapagu, mahasiswa pecinta gunung. Gunung diciderai kau marah, rumahmu berantakan kau tak marah. Sama kayak kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Apa itu alam? Semua yang kita menjadikan interaksinya adalah alam. Sehingga apa? Kita menjadi identitas Islam yang sesungguhnya. Yang mana? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah identitas kita yang paling utama. Ketika kita melakukan segala sesuatu, tujuan kita hanyalah Allah. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lihat sampah, kira-kira sampah ini bisa menjadikan kita tambah dekat kepada Allah enggak? Jadi ambil, pungut, buang. Ketika lihat sampah,
kemudian kau ngoceh saja, kira-kira ngocehmu jadi tambah dekat kepada Allah enggak? Stop ngoceh. Jadi inilah makna dari tauhid yang sesungguhnya, identitas kita sebagai Islam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ikhtiar terus, yang kita bayangkan, yang menghantui kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Segalanya yang membayangi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasinya apa? Ketika lihat orang salah, kita membayangi ternyata Allah yang maha suci, manusia tidak suci. Wajar kalau manusia punya salah. Sehingga apa yang kita lakukan kalau orang punya salah? Memaafkan. Allah aja maafin kita yang udah banyak lalai ini. Sholat belang betong, bohong, dusta, segala macamnya, bener gak? Dimaafin gak sama Allah? Allah aja tahu kita ini banyak dosa. Kok kita setelah manusia nggak sadar kita banyak dosa? Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita pelajarin, kita terapin besok. Kalau kita punya aktivitas apapun, ingat, pujian hanya milik Allah. Kita makhluk tidak ada apa-apanya. Jangan sibuk minta dipuji, jangan sibuk minta dibalas budi. Kita sibuklah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Sehingga besok kalau ketika beraktivitas nggak dipuji, nyantai aja, woles, slow, biarin. Nggak ganteng, nggak masalah. Yang penting tos payu, gitu. Nggak kaya, no problem. Yang penting nggak ada utang. Ajib kan hidup. Dan yang ketiga, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, ini kuncinya. Kalau kita udah identitas kita sebagai Islam, sebagai Muslim, kuncinya la ilaha illallah, 3 tadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selesailah hidup kita. Besok kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita lihat guru kita nih, awet muda nggak? Karena beliau menerapkan itu. Sehingga awet muda. Kalau ini awet tua. Jadi bermutu semuanya, bermuka tua. Allah Alhamdulillah. Barakallahu lakum. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baik-baik santrinya ini udah cerdas semua, tidak menanyakan sesuatu. Alhamdulillah, itulah pesan dari Al-Fakir, bahwasanya segalanya identitas. Banyak lagi kajian tentang identitas lainnya. Imamah kayak gitu, ada lagi toreko lainnya, ada yang cuil kayak gini, macam-macam. Identitas itu macam-macam. Nikob juga macam-macam, ya kan? Ada yang hawk eye, ada yang ini segala macam, Allah alam. Ini adalah simbol identitas sebagai menggambarkan siapa penggunanya. Kalau kita ingin menjadi dan menjaga dan membela Islam, yuk kita selamatkan identitas Islam dari penyelewengan dan kerusakan. Jadilah Islam yang sesungguhnya, Islam yang bertauhid, Islam yang benar, melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.